As-sifatu sadisatu. Adapun sifat dari orang yang diberi itu yang keenam, ayyakuna itu ayyakuna sekiranya ada siapa mu'ta orang yang diberi itu minal aqaribi dari beberapa kerabat, zawil arhami dan yang mempunyai beberapa sanak famili. Jadi yang utama kemarin pertama adalah orang yang takwa, kemudian orang yang berkecimpung di dunia ilmu, yang ketiga yang tauhidnya luar biasa, kemudian yang keempat adalah orang itu yang tidak menampakkan hajatnya, ya. Jadi tidak, apalagi yang minta-minta sampai maksa-maksain. Yang kelima adalah orang itu yang yang terhalang mau usaha, artinya orang itu memang sangat membutuhkan. Yang keenam adalah orang itu sebaiknya masih kelompok kerabat, jadi memberikan kepada kerabat yang miskin, berzakat kepada kerabat yang miskin, yang nafkah hariannya tidak kita yang nanggung, itu bahkan lebih baik. Nah itu. Fatakunu maka ada pas sodakoh itu sodakotan adalah merupakan zakat wasilatarrohimin dan menjadi silaturahim. Jadi dua manfaatnya kalau kepada saudara itu, baik kakak maupun adik, mamang atau kepada pokoknya kerabat yang kira-kira miskin, maka memberi kepada dia zakat itu manfaatnya dua. Yang pertama adalah memang nilai zakat, yang kedua adalah menyambung silaturahim tadi itu. Wa fi silaturahimi, dan itu di dalam silaturahim minas sawabi dari pahala, ma adapun perkara layuh sok yang tidak terhitung, pahalanya tidak bisa dihitung, pahalanya silaturahim tadi itu. Qala berkata siapa Aliun, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, katanya Sayyidina Ali, la'an asilat, sungguh sekiranya menyambung aku akhon pada saudara min ikhwani dari saudara-saudaraku, bidirhamin dengan sedekah 1 dirham, itu ahabbu lebih aku cintai ilayya kepadaku min an atasaddaqa daripada sedekah aku bi isrina 20 apanya dirham kepada orang lain. Katanya Sayyidina Ali, saya sedekah 1 dirham tapi kepada saudara yang membutuhkan itu lebih aku senangi daripada sedekah banyak tapi kepada orang lain. Nah, itu artinya bahwa pahala membangun silaturahim itu luar biasa, ya. Karena kadang-kadang kita ini suka-suka terputus, gampang terputus. Nanti kepengurusan masjid beda saja kadang-kadang akhirnya terputus hubungan. Gara-gara pilihan wali kotanya beda terputus saudara-saudaranya. Kadang-kadang pilihan presidennya berbeda juga terputus. Apalagi banyak menyebabkan putus itu. Kita dalam keluarga juga sama. Mestinya kita ini kewajiban untuk menyambung. Kalau bapak meninggal, itu mestinya harus nyambung dengan saudara-saudaranya bapak, teman-temannya bapak,
Kalau ibu meninggal harus nyambung dengan teman-temannya ibu, saudara-saudaranya. Lah kadang-kadang itu bapaknya meninggal udah putus saja udah. Nanti ibunya meninggal dengan saudara-saudaranya ibu juga jaka sembung, sudah nggak nyambung. Nah ini padahal silaturahim itu luar biasa. Walaan asilahu, dan sekiranya menyambung aku kepada akhon tadi itu bi'isrina dengan 20 dirhamnya itu ahabbu ilayya, lebih dicintai ilayya kepadaku min an atasaddaqo, daripada sedekah aku bimi'ati dirhamin 100 dirham. Aku sedekah atau zakat 20 dirham kepada saudaraku yang membutuhkan, itu lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada sedekah 100 tapi kepada orang lain. Walaan asilahu, dan sungguh sekiranya menyambung aku kepada akhon bimi'ati dirhamin dengan 100 dirham, itu ahabu ilayya min an u'tiqa, dari sekiranya memerdekakan aku raqabatan pada budak. Aku sedekah 100 dirham itu lebih aku cintai daripada memerdekakan budak, berarti memerdekakan budak orang lain. Wal asdiqa'u, dan ada pun beberapa saudara, wa ikhwanul khairi, dan saudara-saudara, ada teman ya, wal asdiqa'u, dan ada pun beberapa teman, wa ikhwanul khairi, dan teman saudara-saudara baik, aidon itu yuqaddamuna, didahulukan siapa al asdiqa wa ikhwanul khair alal ma'arifi, daripada kenalan-kenalan. Jadi kepada saudara lebih diutamakan daripada sekedar kenalan-kenalan itu. Kama yutaqaddamu, sebagaimana didahulukan siapal aqaribu, beberapa kerabat atau orang-orang dekat, alal ajanibi, atas orang-orang yang jauh. Jadi yang dekat itu lebih didahulukan daripada yang jauh. Ya sama dengan sekarang umpamanya nyumbang kepada Palestina dengan tetangga-tetangga kita yang memang ada yang miskin. Yang diutamakan ya saudara-saudara kita yang ada di sini yang miskin dahulu. Baru kemudian kalau masih ada sisanya dikirim ke sana. Tapi diutamakan yang dekat. Jangan sampai senengannya ngurusi Palestina, tetangganya tidak terurus, ya tidak terurus. Sama dengan memberikan zakat juga begitu. Diutamakan yang dekat-dekat. Baru kalau yang dekat-dekat sudah tidak ada, orangnya kaya semuanya, kayak di Ar-Rahim ini, di mana komplek ini umpamanya, boleh dikirim ke lain daerah, ke mana daerah yang kira-kira pinggiran, ya, yang kira-kira belum terjamah oleh lo nyari tempat-tempat yang jauh-jauh, yang pinggir-pinggir, yang pinggir-pinggir Bogor, yang miskin banyak. Yang apa namanya, tempatnya yang kampung-kampung itu yang jauh dari kota. Falyura'i, maka hendaklah menjaga siapa man hadhihi taqaid, pada sesuatu hal-hal yang lembut ini atau rahasia yang sangat lembut ini.
Fahadhi maka ada hadhihi taqa'iq itu ya hadhihi itu as-sifatu beberapa sifat al-matlubatu yang dicari. Jadi dalam sifat itu adalah hendaklah sifat yang dicari untuk memberikan zakat atau sedekah. Diutamakan, bukan berarti tidak boleh kepada orang lain, boleh, tapi yang utama adalah yang tadi. Karena apa? Bisa menambah. Panjenengan bantu santri umpamanya, ada santri yang tidak mampu dibantu, loh itu pahalanya luar biasa. Karena apa? Karena berkecimpung dengan ilmu. Udah, apalagi yang akhlaknya baik, kemudian itu luar biasa. Nah, itu. Daripada ngasih yang orangnya sekujur badan tatuan semua, kita tidak tahu mau dikasih apa. Kalau dikasih untuk apa kira-kira ini ya. Kalau dikasih malah dipakai untuk tombok togel atau apa, atau bahkan untuk berzina, kan malah jangan-jangan kita ikut ambil bagian. Wa fi kulli sifatin, dan itu di dalam setiap sifat darajatun ada beberapa derajat. Fayam bagi maka seyukjanya apa ayat luba sekiranya mencari siapa man a'laha paling tingginya derajat. Jadi sifat-sifat tadi di atas itu adalah merupakan beberapa sifat yang hendaknya dicari. Dan setiap sifat itu ada derajatnya, ada derajatnya. Maka orang itu hendaklah nyari yang tadi, yang derajatnya paling tinggi tadi itu. Dah orangnya takwa, fokus di dalam ilmu, kemudian tauhidnya bagus, ketambahan orangnya itu tidak menampakkan butuhnya. Yang berikutnya adalah orang itu punya keluarga yang artinya memang betul-betul kesulitan ya. Yang keenam, apalagi masih ada hubungan saudara, itu luar biasa. Fa in wajada maka jika menemukan siapa man pada orang jamaah yang mengumpulkan siapa man jumlatan pada kumpul min hadhihi sifati dari beberapa sifat ini, bahwa maka berarti sifat itu al-dhakhiratu adalah simpanan, al-kubro yang besar, wal ghanimatu dan keuntungan, al-uzma yang agung. Jadi kalau ngasih dengan 6 kriteria ini terpenuhi semuanya, wah itu luar biasa. Luar biasa. Jadi wahmama ijtahada, dan ketika bersungguh-sungguh siapa man fi dzalika di dalam demikian ayat terubah tadi itu, wa asoba dan kemudian benar mendapatkan itu, falahu ajroni, malahu maka itu bagi man ajroni dapat 2 pahala. Wa in akhta'a, udah berusaha mencari 6 kriteria itu tapi salah, ya falahu maka itu bagi man ajrun wahidun, adalah dapat pahala 1. Salah tapi masih dapat pahala. Itu sama dengan orang ijtihad. Orang ijtihad itu setelah berusaha bersungguh-sungguh untuk menyimpulkan hukum dari dalil-dalil, kemudian kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Ya, tapi orang itu harus punya
perangkat keilmuan untuk menyimpulkan hukum dari dalil. Kalau tidak punya perangkat keilmuannya, ngerti nahwu enggak, sorof enggak, balaghah enggak, kemudian menyimpulkan hukum dari terjemahan Departemen Agama ya itu dosa besar, ya dosa besar. Maka dikatakan fasadun kabirun alimun mutahadikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Ada orang bodoh tapi ketok koyo ahli ibadah. Pokoknya kemana-mana yang bawa serban, kanggo gamis, mudeng-mudeng, tasbihnya sak beluluk-beluluk mamanya. Lah orang melihat kan, wah ini orang alim kan, kira-kira gitu ya. Wah orang alim. Padahal ini orang bodoh ini. Akhirnya orang melihat yang ngikuti, ini kira layak diikuti itu berarti. Nah, padahal pun. Makanya jangan, kalau panjenengan lagi haji ke Arab sana itu, tidak semuanya yang pakai gamis kemudian pinter di sana itu. Ya. Orang di sana nyari rumput saja pakai gamis di sana itu. Nyari rumput pakai gamis, mau potong kambing pakai sorban malah. Ya. Jadi tahun 97 saya haji itu kan beli kambing, beli unta untuk keluarga itu kan dipotong di rumah orang. Jadi kita lihat motongnya dan sebagainya itu. Orang nggak mau motong unta itu pakai udeng-udeng dulu, pakai udeng-udeng, pakai surban. Nah di sini kan ya kiai di sini. Allah. Makanya orang itu tidak boleh ditanya asal jawab. Karena kalau nggak jawab, masa saya dipanggil ustadz kok nggak jawab? Kira-kira gitu kan. Saya dipanggil kiai, masa nggak jawab? Oke, jawab saja. Lu kalau salah itu dosa. Tidak boleh. Kalau kelasnya kelas kayak kita begini, itu kalau jawab itu ada sumbernya. Makanya kalau hukum ya kita ngambil di Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Iqna, Bajuri, Kifayatul Akhyar, Muhadzab, dan sebagainya. Dan kalau salah seandainya diingatkan, ya harus terima. Lo kadang-kadang lo salah nge-share bikin diingatkan salah itu, lo malah bikin argumentasi yang daki-daki, malah yang kayak membela diri biar nggak malu. Loh ya, kalau sekiranya nggak ngerti ya jangan. Kan kapan hari ada yang tentang tata cara wudhu. Ini saya terima dari guru saya, kalau bikin video tata cara wudhu. Kemudian kan penjelasan termasuk diantaranya tentang air mustakmal. Lalu saya tanya, air mustakmal itu apa toh? Mustakmal itu pokoknya air yang sudah digunakan untuk bersuci. Bukan, air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Kalau tidak itu bukan mustakmal. Makanya kalau ada kobokan cuci tangan itu, kalau tangan kita kayak beginilah, kita habis sholat, habis mau ngaji, nanti umpamanya dikasih makan, kemudian diambilkan kobokan, tangan saya masukkan, kira-kira mustakmal enggak? Tidak mustakmal, walaupun airnya sedikit. Mengapa? Karena tidak menghilangkan hadas dan tidak menghilangkan
najis. Nah, mau diingatkan malah bikin alasan macam-macam. Terus ngambilnya dari mana? Fathul lisan katanya. Fathul jari. Allah. Mana tadi? Fa inna akhada ajraihi, maka sesungguhnya salah satu dari dua pahalanya man fil hali, di dalam zaman hal, zaman sekarang, zaman ketika itu tadhiruhu, yaitu membersihkannya man nafsahu, pada dirinya man an sifatil bukhli, dari sifat kebahilan. Yang kedua, wa taqidu hubbillahi azza wa jalla, dan mengukuhkan cinta kepada Allah azza wa jalla fi qalbihi, di dalam hatinya man. Wajtihadihi, dan mengukuhkan sungguh-sungguhnya man fi ta'atihi, di dalam taat kepada Allah. Lah itu. Wa hadhihi syifatu, adapun beberapa sifat ini, ya adapun hadis sifat itu allati perkara tuqawi, yang menguatkan apa allati fi qalbihi, di dalam hatinya man, fatusyawwiquhu, maka kemudian menjadikan rindu, kepingin apa allatihu, kepada man, ila liqa'ilahi, untuk ketemu kepada Allah azza wa jalla. Jadi menjadikan orang itu tidak takut ngadepi mati, ya, karena memang selalu siap. Kita ini siap tapi tidak gerak. tidak siap gerak, juga maju-maju barang siap. Masya Allah. Wal ajru tsani, adapun pahala yang kedua itu ma perkara yaudu, yang kembali apa ma ilahi, kepada man, min faidati wal akhiri, dari faedah doanya orang yang mengambil, wa himmatihi, dan keinginannya akhir tadi itu. Fa inna qulubal abrari, maka sesungguhnya hatinya orang-orang yang baik, itulah bagi qulubul abrar asarun, ada beberapa pengaruh, ya, asar fil hali, di dalam zaman hal, wal ma'ali, dan zaman yang akan datang. Fa'in asoba, maka jika benar siapa man hasola al ajroni, hasola maka hasil apa ajroni, dua pahala. Wa in akhto'a, dan jika salah siapa man hasola maka hasil apa al awalu, yang pertama, dunasani, bukan yang kedua. Fabihadza, maka dengan ini hasola yudha'afu, dilipat gandakan apa ajrul musibi, yaitu pahalanya orang yang benar fil ijtihadi, di dalam ijtihad. Hahuna, di sini-sini sedekah, wa fisa iril mawadhi, dan di dalam seluruh beberapa tempat. Artinya ijtihad dalam segala hal, ya, tidak hanya masalah zakat saja. Wallahu a'lam. Jadi itu kriteria untuk memilih calon orang yang diberi zakat maupun sedekah. Kriterianya ada 6, dan masing-masing itu ada tingkatannya. Al-faslu tsanisu, adapun fasal ats-tsanisu yang ketiga, itu fil qabidi, di dalam orang yang menerima, wa asbabi istihqaqi, dan sebab-sebab
berhaknya qabid wa wadha'ifi qabdihi, dan pekerjaan-pekerjaan menerimanya qabid tadi itu. Itu bayanu asbabil istihqaqi, menjelaskan tentang sebab-sebab berhak menerima zakat. Karena zakat itu tidak boleh diberikan sembarangan, ya. Iklam, ketahuilah, annau, bahwasanya itulah yastahiqu, tidak berhak az-zakata pada zakat, illa hurrun muslimun, kecuali orang merdeka muslimun yang muslim. Harus orang merdeka, budak tidak boleh, kemudian orang harus muslim. Kalau tidak muslim tidak boleh, orang kafir dikasih tidak boleh. Laisa bihashimiyin, dan bukan golongan Bani Hashim. Jadi keluarga Rasulullah itu namanya ada Bani Hashim, wala Mutalibiyin, dan bukan Bani Mutalib, ya, bukan itu. Jadi yang nasabnya bukan yang nasabnya nyambung dengan Rasulullah. Bukan yang ngaku, kalau yang ngaku banyak, ya. Kalau yang ngaku-ngaku banyak, tapi yang betul-betul nyambung tidak banyak, ya. Jadi mestinya yang ngaku itu jalurnya itu dua namanya. Kalau tidak syarif, ya sayyid, ya. Jadi kalau sayyid itu nyambungnya kepada Sayyid Hasan, makanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasan. Nah, itu Sayyid Hasan. Nah, kalau syarif itu kepada Husain, makanya Syarif Hidayatullah, ya, wali Sunan Gunung Jati itu adalah Syarif Hidayatullah. Nah, jadi syarif, seorang syarif. Syarif perempuannya syarifah. Kalau Sayyid, Sayyidah, kan gitu. Nah, kalau Habib, Habib itu keturunan Yaman, ya. Istilah itu tidak ada di dalam istilah keturunan Nabi, tidak ada istilah Sayyid, Habib tidak ada. Itu adalah keturunan. Itu di dalam kitabnya apa namanya? Di dalam kitabnya orang Ba'alawi sendiri, itu istilahnya ya ini, Habib itu keturunan Yaman, ya, keturunan. Jadi di dalam kitab apa namanya itu, lupa saya. Rafiq itu apa? Irsyadul Rafiq apa? Is'adur Rafiq. Nah, itu yang kalangannya orang Yaman, bahwa Is'adur Rafiq di dalam kitab itu bahwa keturunan Rasul itu kalau Sayyid itu nyambungnya kepada Sayyidina Hasan, kalau Sayyidina Husain namanya Syarif. Kalau Habib itu nyambungnya kepada Alwi, nah, kepada Alwi itu. Makanya menurut hasil apa namanya kajian nasab, kajian sejarah dan tes DNA itu tidak nyambung, ya, tidak nyambung. Berarti boleh menerima zakat ini, ya, boleh, karena memang tidak nyambung. Nah, kalau nyambung tidak boleh. Ittasafa, yang mempunyai sifat, siapa hurun muslimun bisifatin, dengan sifat min sifatil asnafi, dari beberapa sifat kelompok as-samaniyati yang 8 al-madhkurina, yang disebutkan fi kitabillahi azza wa jalla, di dalam kitabnya Allah azza wa jalla. Makanya tidak boleh Pak RT ngasih data sembarangan, ya. Pak RT ngasih data apa namanya ketika pembagian zakat itu tidak boleh data sembarangan. Jadi harus ada datanya. Karena apa? Karena zakat itu terkait dengan sah dan tidak sah. Beda dengan BLT. Kalau BLT
masuk nggak sah nggak apa-apa wis. Yang penting ada tanda tangannya kan gitu ya, ada tanda tangannya. Tapi kalau zakat ini kaitannya dengan sah dan tidak sah. Jadi kalau panjenengan memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak, itu sama dengan belum membayar zakat. Ya, gitu. Wala tusrafu, dan tidak diberikan apa zakatun zakat ila kafirin kepada orang kafir, tidak boleh orang kafir. Wala ila abdin, dan juga tidak boleh diberikan kepada budak. Wala ila hashimiyin, tidak boleh juga kepada bangsa keturunan Hashim, yaitu saudaranya kakeknya Nabi. Wala ila mutalibin, juga tidak boleh kepada keturunan Bani Muthalib. Ammas sabiyu, ya nanti kalau ada orang, ada habib datang itu minta, ya kasih aja zakat. Kalau mau ya berarti memang bukan keturunannya kan. Ammas sabiyu, adapun anak kecil, wal majnunu, dan orang gila, itu saya juzu maka boleh. Itu saya juzu maka boleh sorfu, memberikan ilaihim kepada sobi dan majnun. Tapi idza qabadha, ketika menerima siapa waliyuhuma, walinya keduanya. Yang nerima itu umpamanya ada orang gila, tidak ada tidak ada keluarganya. Nah, untuk kebutuhan makan dia boleh menerima zakat. Yang nerima adalah walinya, dia orang yang selama ini ngopeni dia itu, termasuk anak kecil, boleh. Nah, karena orang gila dikasih malah diorat-arit, gak ada waruan. Falnadhkur, maka tidak menuturkan siapa aku sifatil asnafi as-samaniyati, pada sifat-sifat kelompok as-samaniyati yang 8. Nah, as-sinful awwalu, adapun kelompok atau macam yang pertama itu al-fuqara'u, orang-orang fakir. Wal fakiru, adapun fakir itu alladzi, orang laisa, yang tidak ada itu lahu bagi alladzi malun, tidak punya harta, wala qudratun, dan tidak ada kemampuan lahu bagi alladzi alal kasbi, atas bekerja. Jadi umpamanya ini bisa jadi yang namanya fakir itu kakek-kakek, janda-janda tua lah, itu kakek-kakek yang sudah sepuh, yang tidak mampu kerja, tidak dapat pensiunan umpamanya. Kemudian janda-janda tua yang sudah tidak kerja, dan nah itu kategorinya fakir. Ya. Fa'inkana ma'ahu, fa'inkana, maka jika ada itu ma'ahu beserta alladzi kutu yaumihi, makanan pokok untuk harinya itu, bagi suatu halihi, dan pakaian keadaannya alladzi itu, falaisa, maka bukanlah siapa alladzi itu bifakirin, bukan fakir. Jadi orang yang masih punya makanan untuk dimakan sehari semalam itu tidak dinamakan fakir. No. Ini Imam Ghazali kenceng banget ini ya. Padahal kalau di kitab-kitab yang lain itu fakir itu pokoknya orang yang tidak punya harta, man lama lalahu wala kasba lahu, untuk likifayati umrihi. Jadi orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan. Jadi umpamanya, atau seandainya kerja itu tidak bisa memenuhi lah kebutuhan dari separuhnya, tidak bisa. Umpamanya ada orang, kadang-kadang kan kita lihat itu orang sepuh masih nyari rosokan, masih nyari di sampah-sampah itu, Masya Allah. Ya. Nah,
fakir. Kemarin yang di mana itu video orang Madura itu ya, orang Madura daerah Bondowoso atau apa itu, orang perempuan sendirian di tengah, kayak di tengah hutan itu hidupnya sendiri, udah sepuh. Jadi ada yang datang ke sana itu di video itu, Masya Allah dikasih makan itu kayak orang kelaparan banget karena 2 hari tidak makan, tidak ada saudaranya, tidak ada musuh. Tapi orang itu luar biasa, sehari tiap hari baca sholawatnya sekian, istighfarnya sekian. Jadi falaisa bifaqir walakinnahu, tetapi adapun alladzi itu miskinun miskin. Wa in kana, jika ada itu ma'ahu beserta alladzi apa kutu yaumihi, nisfu kuti yaumihi, separuh dari makanan pokok harinya, apa namanya, alladzi, bahwa maka adapun alladzi itu fakirun fakir. Jadi kalau umpamanya orang itu seandainya sehari itu 1 kilo lah, 1 liter 1 liter 1 liter berapa harganya sekarang? Hah? 15 Nah, umpamanya dia mulung nyari apa namanya, nyari rosokan, nyari macam-macam. Kalau dulu malah nyari puntung rokok, kalau tahun-tahun dulu, sekarang udah tidak ada ya, orang nyari puntung rokok. Kalau dulu ada, sekarang apa namanya, nyari rosokan itu. Nah, kalau apa namanya, untuk itu kurang dari separuh dari itu, maka namanya fakir, ya, namanya fakir. Itu kalau standar internasional juga ada, itu standar WHO itu ya, standar WHO itu. Kalau standar WHO itu malah kira-kira fakir semua ini. Karena minimal penghasilannya berapa itu, Mas Wisnu Sengruh itu masalah itu. Ya, itu kategorinya yang miskin banyak itu. Kalau di Indonesia itu grade-nya sudah diturunkan, jadi definisi fakir miskinnya itu sudah agak turun. Kalau standar WHO, wah itu ya mungkin persentasenya masih tinggi kemiskinan di Indonesia ini. Ya. Jadi di Indonesia karena agak ditekan, makanya kelihatan apa namanya, terjadi pengurangan kemiskinan. Berkurang karena pada mati masalahnya. Kita ini kadang-kadang yang lihat berita itu ngeri. Orang menaikkan pajak kok ya tidak ukuran 250%, 500%, bahkan ada yang 1000%. Ditekan kayak begitu di tengah ekonomi yang sulit begini ini, lah pejabatnya naik gajinya, coba apa enggak dientil-entil ini lah. Sakitnya tuh di sini kan gitu ya jadinya itu. Masya Allah. Tapi karena Indonesia negara berkah ya, jadi walaupun dikorupsi luar biasa itu masih, kita ini masih ketawa-ketawa saja gitu. Wa in kana, jika ada, wa in kana walaupun ada, itu ma'ahu beserta alladzi kamisun gamis, walaisa dan tidak ada itu ma'ahu beserta apa namanya,
beserta alladzi mindilun sapu tangan, wala khofun dan juga tidak sepatu, wala sarawilu dan beberapa celana, walam takun dan tidak ada apa qimatul gamisi, harganya gamis itu bikhaitsu tafi, di mana mencukupi apa qimatul gamis, bijami idzalika dengan seluruhnya, demikian apa namanya, semuanya tadi, mindil, khuf, sarawil dan sebagainya. Kama yaliku, kama seperti perkara yaliku yang patut apa mablil fuqara'i pada orang-orang fakir. Bahwa maka adapun alladzi itu fakirun, fakir. Mengapa li'annau karena fakir fil hali di dalam zaman itu, zaman ketika itu keadaan seperti itu qad adima, sungguh tidak mempunyai siapa man ma pada perkara wa yang padahal adapun fakir itu alladzi itu muhtajun orang yang butuh ilai kepada man. Wa ma huwa dan tidak ada wa adapun alladzi itu ajizun orang yang tidak mampu anwan dari ma. Fala yang bagi maka tidak seyogjanya apa ayustaroto, sekiranya disyaratkan fil fakri di dalam fakir apa Allah yakuna, sekiranya tidak ada itu lau bagi fakir apa kiswatun pakaian siwasatil aurati selain perkara yang menutup aurat. Pakaiannya kira-kira hanya satu-satunya atau seandainya ganti dia jelek-jelek semuanya. Nah sekarang kayaknya yang model begitu juga nggak ada karena sumbangannya sudah relatif banyak ya. Mungkin kategorinya yang banyak itu miskin. Kalau fakir itu yang kira-kira yang tua tadi itu, orang yang sudah tua, yang sudah tidak ada penghasilan, kerja juga tidak bisa, atau nenek-nenek tua yang tidak ada yang nanggung, nah itu namanya fakir. Fa'inna hadza, jadi fa'inna hadza maka sesungguhnya ini yustaratu itu huluun adalah berlebihan. Kalau disyaratkan harus seperti itu, enggak punya kecuali hanya pakaian yang menutup aurat saja, itu namanya hulu, artinya berlebihan. Ya ngocong ngunu lah kira-kira gitu ya. Ngunu yang ngunu nih, ojo ngunu kan gitu. Wal ghalibu adapun kaprai itu ana bahwasanya itu la yujadu tidak ditemukan apa mithluhu seperti fakir tadi itu. Wala yukhrijun tidak mengeluarkan siapa orang kepada fakir tidak mengeluarkan kepada fakir anil fakri dari sifat fakir apa kaunuhu adanya man itu mu'tadan biasa lisoali untuk minta-minta. Termasuk orang yang kegiatannya adalah minta-minta itu fakir. Katanya Gus Mus itu walaupun orangnya itu kaya raya, tapi kalau kerjaannya itu minta-minta itu tetap fakir. Karena artinya fakir itu butuh. Artinya fakir itu butuh. Makanya katanya Gus Mus itu orang-orang yang gajinya ratusan juta tapi kok masih ditangkap KPK, fakir orang itu. Masya Allah, betapa rakusnya orang itu ya. Udah gajinya tinggi, lah kok masih ditangkap KPK, itu ya sih. Itu bukan dihukum penjara kalau itu ya. Diganti kepalanya.
Fala yuj'alu, maka tidak dijadikan apa su'alu pekerjaan kasban pada pekerjaan, apa su'alu minta-minta kasban pada pekerjaan. Bikhilafi ma, berbeda dengan perkara lau qadara, jika mampu siapa man ala kasbin atas bekerja, fa inna dzalika, maka sebenarnya demikian apa qadrun al qudratu ala kasbin, itu yukhriju, mengeluarkan siapa apa dzaliku kepada man anil fakri, dari kalau orang masih kuat bekerja maka kategorinya bukan fakir. Fa'in qadara, maka jika mampu siapa man alal kasbi, bekerja bi alatin, dengan memakai alat, bahwa maka ada peman itu fakirun, fakir, kalau pakai alat fakir. Watajuzu, dan boleh, mungkin zaman itu ya, zaman itu. Nah sekarang kalau alatnya adalah mobil, orang pakai apa, bikin apa, gokar apa, ya grab yang mobil namanya, kan harus alatnya itu berupa mobil, ya berarti orang kategorinya adalah miskin, bukan fakir. Kalau memang tidak mencukupi, kalau mencukupi ya. Wa yajuzu, dan boleh apa ayustara, atau ayustara sekiranya dibelikan lau bagi alladzi apa alatun, alat, kalau dia memang butuhnya alat maka dikasih alat. Wa in qadara, dan jika mampu siapa man ala kasbin atas pekerjaan la yaliku, yang tidak patut apa kasbun, bimuru'atihi, dengan harga dirinya man, wabi hali mislihi, dan dengan keadaan semisal beliman, bahwa maka adapun man itu fakirun, fakir. Wa in kana, walaupun ada sudah. Jadi ada orang namanya kayak juga lagi ada viral itu, ada orang kerjaannya tukang di mana itu, di Jawa Tengah apa Jawa Timur itu, yang tukang itu ternyata ada orang alim luar biasa, karangan kitabnya banyak. Ya Jawa Tengah itu ya. Jadi ada orang alim yang tidak nampak. Jadi ternyata apa namanya, karangannya itu diminati oleh di luar negeri sana itu. Nah, orangnya kerjanya ngukang. Mana tadi? Wa ingkana, jika ada siapa alladzi atau man itu mutafaqihan, orang yang belajar, nyantri lah katakan, wa yamna'u, dan mencegah kepada alladzi apa istighalu, sibuk bil kasbi, dengan bekerja. Kalau santri suruh bekerja ya maka berhenti belajarnya, amitafakuhi, dari belajar. Bahwa maka adapun apa namanya alladzi itu fakirun, fakir. Jadi kalau ada pelajar santri yang tidak mampu, kalau dia bekerja akhirnya tidak bisa belajar, maka kategorinya adalah fakir. Kalau dulu sih orang mondok itu ya kerja, ya namanya kasab. Jadi orang dulu itu kalau pagi itu ke kampung, jadi apa namanya, buruh, ada buruh naik monjat kelapa, ada yang nanam padi, panen dan sebagainya, itu buruh. Nanti hasilnya disimpan, kemudian dipakai untuk sorenya, sore malam belajar. Itu dulu itu. Sekarang, waduh, santri makan 3 kali, bajunya di laundry. Datang udah rapi, kok gak pinter kan, dia kebangetan sebetulnya ya. Mbah Wahab itu di pondok itu tidak punya lampu, lampunya masih lampu teplok itu ya, lampu kecil yang nyalakan itu. Itu kalau belajar itu nunut,
nunut. Jadi kamarnya itu kan, kamar pondoknya itu udah terbuat dari bambu itu, dilubangi. Jadi kalau temannya itu bangun belajar, beliau itu numpang sorotnya itu, saking untuk belajarnya itu. Jadi sekarang mau belajar 24 jam listriknya, lampunya siap, malah ngantukan malahnya. Listrik bisa untuk belajar 24 jam, malah tidak belajar. Semakin mudah itu semakin ya. Terus mana tadi? Wala tu'tabaru qudratuhu, maka tidak dianggap apa qudratuhu, kemampuannya tadi, karena seandainya dia bekerja maka akhirnya tidak bisa belajar. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana darafna bi annana qad